Lo lagi ngerjain apa, Bre? Ini yang apa? Yang PTI itu loh. Yang hari ini dia tuh. Oh iya. Belum, gue emang lu udah. Udah gua ini lagi ngerjain Daspem. Daspem. Yo ini Yang mana emang lu tiga? ada yang penolong 9 yang arah. Ah, serius? Iya. Wah, Cek klik sih. coba gue cek dulu lah. Hah? Apa nih? Undangan pernikahan. Siapa yang nikah? Coba. Lah, kok laptop gue gini, Jar? Jadi teman-teman, itu namanya phishing. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu phishing? Jadi, phishing adalah sebuah penipuan digital di mana pelaku membuat link palsu yang tampak meyakinkan. Seperti contohnya undangan pernikahan tadi. Tujuannya untuk mencuri data pribadi seperti kata sandi, akun media sosial, bahkan informasi keuangan. Phishing bisa datang lewat banyak cara, seperti pesan singkat, email, bahkan media sosial. Ciri-cirinya mudah dikenali, yaitu pengirim tidak dikenal, ada ajakan untuk klik link tertentu, dan seringkali disertai pesan mendesak seperti akun Anda diblokir. Untuk menghindarinya, selalu pastikan hal-hal berikut. Yang pertama, periksa alamat pengirim, jangan pernah masukkan data pribadi di situs yang mencurigakan, dan aktifkan autentifikasi 2 langkah di akun-akun penting kamu. Untuk memahami lebih lanjut, yuk kita lihat podcast berikut ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita senang banget nih karena bisa ngobrol langsung bareng Bapak Susanto yang pasti udah paham banget nih tentang dunia digital dan keamanan data. Boleh Pak Susanto perkenalan dulu singkat sama latar belakangnya? Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Susanto. Saya baru di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelumnya saya di Universitas Bina Insan di Lubuk Linggau. Kemudian pendidikan saya S3-nya dari Universitas Sriwijaya, selesai tahun 2022. Oke. Topik hari ini kita menarik banget nih. Sekarang kan apa-apa tentang digital. Nah, kita kadang juga sering banget sekarang ini kadang tuh asal klik aja link yang kita temuin. Itu kan pasti direkam ya Pak kalau misal kita ngeklik sembarangan. Iya, itu data kita yang misalnya kita pada waktu kita melakukan akses sebuah website, kita klik setuju ya, itu data kita akan terekam. Nah, dari sini data kita setelah direkam itu biasanya akan digunakan mereka atau digunakan untuk proses analisis. Nah, perilaku kita ini akan kelihatan, akan terbaca oleh mereka. Mulai lokasi nanti, kemudian data dengan aktivitas kita ini akan terekam oleh mereka. Jadi ini yang paling bahaya. Makanya biasanya kalau kita menggunakan aplikasi yang berbasis mobile ya, itu lebih baik kita gunakan klik setuju atau mengizinkan akses ke kontak dan lain-lain atau kamera itu pada saat aplikasi yang digunakan saja. Nah, artinya jangan selamanya, jangan seterusnya. Kalau kita putusannya di aplikasi pada saat digunakan, data kita yang terekam aktivitas kita pada saat aplikasi tersebut dijalankan. Tetapi kalau diizinkan seluruhnya, artinya di balik layar selama gadget kita ini nyala aktif, ya seluruh aktivitas kita akan diketahui, akan terekam. Nah, itu yang paling banyak. Berarti kan pengambilan data itu digunakan buat marketing ya, termasuk di dalam beberapa mungkin politik. Ya, rata-rata seperti itu. Rata-rata lebih banyak ke marketing. Jadi kita akan kelihatan aktivitas kita, apa yang kita sering tempat kita kunjungi, kemudian apa yang kita akses. Nah, itu akan kelihatan untuk langsung ke target marketing mereka. Kalau gitu bisa dipandang etis nggak sih? Walaupun secara ekonomi kan etis nggak masuk dalam faktor keuangan ya. Tapi kalau secara sosialnya dipandang etis nggak sih suatu perusahaan atau aplikasi mengambil data yang banyak itu untuk kepentingan mereka secara pribadi? Jadi bisa terbagi dua, bisa dikatakan etis,
jika ada persetujuan dari pihak pemilik data. Nah, itu etis. Tetapi jika tidak ada persetujuan, artinya langsung saja tanpa ada pemberitahuan, nah ini yang dinamakan tidak etis. Kalau untuk terkait keamanan data kan baru-baru ini sih, sekarang ini kan paling sering itu lewat phishing ya, antara penyebaran link palsu atau mungkin aplikasi palsu dalam bentuk malware. Kan di media sosial sudah disebar misalnya cara bedain malware nih, biasanya dotnya APK nih, tulisannya undangan pernikahan tapi dotnya APK. Tapi untuk lebih lanjutnya seperti dalam bentuk link kan sulit untuk dideteksi ya. Ada cara nggak Pak buat kita tahu ini malware atau bukan itu? Sebenarnya malware atau bukannya kita nggak bisa ya, karena beberapa hal malware itu tidak akan kelihatan dari sisi sudut pandang mata. Dia akan kelihatan pada saat udah masuk akses ke perangkat. Nah, jadi saran saya untuk menghindari hal-hal supaya malware itu tidak masuk ke perangkat kita jangan mengakses aplikasi dari luar toko yang resmi. Aplikasi kalau kita tidak download dari toko aplikasi resmi, misal Play Store atau iOS App Store, nah, kita jangan melakukan proses instalasi. Karena di situ kita tidak tahu apakah ada malware-nya atau tidak. Nah, kemudian kalau kita mengakses sebuah website, ya kita akses websitenya yang resmi, yang legal. Yang ilegal jangan diakses. Karena yang ilegal itu kita nggak tahu. Pop up aja itu bisa disusupi malware. Pop up. Iya, pop up kayak iklan itu bisa ada malware-nya di sana. Berarti penggunaan adblock tuh kayak jadi satu keharusan di web gitu, apa enggak? Iya, selama yang website yang kita kunjungi resmi kan kemungkinan tidak ada malware. Tapi kan untuk website resmi juga kadang-kadang kebobolan Pak. Website pemerintah tuh udah sering banget kebobolan judul itu. Nah, itu rendahnya keamanan sistem informasi di Indonesia. Kalau menurut Bapak dalam skala keamanan informasi yang paling berpengaruh itu siapa? Kan biasa menurut pandangan kita tuh ada 3 tuh. Perusahaan atau pemilik aplikasi secara pribadi dan bagian pemerintah yang mengatur regional atau internet secara keseluruhan di negara ini kan. Yang paling berpengaruh itu yang mana sama kenapa? Yang paling berpengaruh adalah yang memiliki aplikasi tersebut. Yang memiliki aplikasi si perusahaan ini berarti? Iya, karena dari sini si pemilik aplikasi atau perangkat sistem informasi. Jadi di sini kalau dia udah paham dengan pentingnya keamanan, dia akan menyiapkan beberapa perangkat yang digunakan untuk membentuk sistem keamanan yang optimal. Walaupun tidak ada sistem keamanan itu yang 100% aman. Gak ada yang sempurna berarti? Ya, karena semakin dikatakan aman itu akan semakin hacker itu akan semakin penasaran untuk menemukan celahnya. Nah, jadi dari si pemilik ini ya kita bagaimana menentukan untuk membuat firewall, kemudian tim CISET-nya, kemudian ada satu lagi adalah perangkatnya, peraturan atau SOP-nya supaya perangkat itu benar-benar aman dan dijalankan oleh tim yang melakukan pemantauan dari aplikasi tersebut. Kalau di Indonesia sendiri kan di rata-rata kan tidak ada tim CISET-nya, Computer Security Response Team kan. Nah, di sini yang menjadi kendalanya. Jadi tidak ada bagian-bagian hal yang khusus menangani hal tersebut. Bagi kita kurang di bagian secara bagian produsen juga udah kurang gitu ya, bagian keamanan. Iya. Terus kalau misalnya kita mendaftar di suatu web atau aplikasi, seandainya kata kita udah terlalu banyak mendaftar di web, misalnya di beberapa aplikasi streaming video, walaupun aplikasi resmi ya tersedia di Play Store, tapi kita udah terlalu banyak menyebarkan data kita, apa itu masih bisa dibilang data pribadi? Kan udah jadi milik publik. Nah, di sini biasanya mereka kan ada polis ya. Biasanya yang untuk akses resmi biasanya ada polis, dia ada pembatasannya. Dia sudah dijelaskan data itu nanti bagaimana disimpan, digunakan untuk verifikasi dan lain-lain. Di sana biasanya privasi polisnya pasti ada.
Privasi policy pasti ada. Ya, kalau itu resmi. Tapi walaupun begitu kan, kalau udah kesebar di banyak, anggap aja kita sekarang kan online shop tuh ada banyak ya. Sebut aja Lazada, Tokopedia, Shopee, beberapa hal mungkin ada 5 atau 6. Mungkin aplikasi yang internasional juga seperti Amazon dan lain-lain. Kita udah nyebar banyak aplikasi ini, dan aplikasi ini pasti punya partner lah agar data kita juga disambung ke yang lain. Misalnya kan ada kayak kejadian, aduh kita ngomong pengen laptop nih, tiba-tiba pas kita buka Google ada iklan laptop tuh. Itu kan nggak tahu gimana ceritanya, atau mungkin sekedar dari kita ngetik di Shopee tiba-tiba di Tokopedia juga masuk, di Google juga masuk. Itu kan nggak mungkin nggak ada pergeseran data nggak sih? Selama itu masih kita satu akun ya, satu aplikasi, biasanya satu aplikasi itu dia akan mencari apa yang sering kita buka, akan menampilkan. Itu sudah menggunakan AI. Sudah menggunakan AI? Iya. Jadi apa yang sering kita buka itulah yang akan disarankan. Feedbacknya sesuai dari apa yang kita mau berarti? Iya. Apa yang kita sering cari, apa yang kita sering buka, itu yang akan disarankan oleh penyedia aplikasi. Kira-kira seperti itu. Berarti kita tanpa sadar dilayani? Iya. Aduh. Kalau gitu berarti nggak ada istilahnya selama kita menggunakan HP atau apa device lain, nggak mungkin jadi pribadi nggak sih selama kita terkoneksi ke internet? Itu tetap akan menjadi pribadi selama data itu tidak akan bocor. Selama data itu akan bocor? Iya, artinya contohnya seperti ini. Karena setiap sistem informasi yang berbasis online kan dia menyediakan privasi policy. Selama dia tidak melanggar privasi policy itu, dia tidak akan kena gugatan hukum. Tetapi kalau terjadi kebocoran data, artinya data yang telah tersimpan itu, kasusnya beberapa kan ada kasus kayak BPJS atau apa lagi, itu kan datanya bocor. Yeah. Nah, data yang diambil oleh hacker itulah yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah yang akan menjadi privasi kita itu jadi hilang. Nah, tetapi itu kan tidak digunakan oleh perusahaan tersebut karena ada orang-orang yang dengan sengaja mengambil data tersebut. Berarti kalau perusahaan itu gagal karena serangan, bukan menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi bagaimana itu? Nah, itu harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi kan juga mereka tidak bisa disalahkan dalam satu sisi karena dia udah ada regulasinya dan bukan dia yang menggunakan, tetapi data itu diambil oleh orang lain. Cuman dari sisi keamanan mereka, tanggung jawabnya itu yang belum maksimal. Oh, berarti kalau misalnya perusahaan itu mempertanggungjawabkan data pengguna itu kan otomatis kepada pengguna dan kepada negara kan. Yeah. Kalau negaranya yang gagal, itu siapa yang bertanggung jawab? Kan kita yang kena gitu loh. Walaupun kita nggak apa-ngapain, kita udah ngikutin mau mereka apa, kita udah ngikutin prosedur mereka dari proses pendaftaran hingga eksekusi. Tapi di sini di Indonesia sendiri kan dasar hukumnya belum kuat untuk bagian itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Buktinya sampai sekarang ada terjadi banyak kebocoran data, juga nggak pernah ada tuntutan hukum kan? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Dasar hukum kita belum kuat. Berbeda dengan di Eropa, mereka dasar hukumnya memang sudah kuat. Kita belum kuat dari sisi di situnya. Oke, terakhir Pak, sebagai penutup, saran yang bisa dilakukan masyarakat, nggak hanya mahasiswa, yang istilahnya itu mempunyai peran krusial dalam kehidupan sehari-hari terhadap keamanan data digital, misalnya jangan ini atau batasi sesuatu. Bapak ada saran nggak? Sarannya adalah ya kita harus mengakses, kalau kita browsing ya, buka internet, ya kita harus mengakses website-website yang resmi. Jadi hindari website-website yang tidak resmi. Contoh nih yang sering nonton web dari website ilegal kan, Film bajakan. Nah di sana kan banyak iklan itu, iklan-iklan. Nah iklan itu kan kita nggak bisa menjamin apakah itu ada malwarenya atau tidak. Nah, lebih baik gunakan yang resmi. Nah, jadi hindari sesuatu yang tidak resmi. Selain itu bisa juga ya, kalau misalnya dapat kiriman APK atau file aplikasi ya, kita jangan langsung diinstal, karena itu di luar dari aplikasi resmi dan tidak ada verifikasi apakah ada malwarenya atau tidak. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling sulit untuk orang awam adalah serangan phishing.
Serangan phishing di sini adalah phishing ke kontak person langsung. Jadi ada telepon yang seperti dadakan, ancaman yang kadang di sini dia memberitahukan hal-hal yang di luar kendali kita ya, karena itu adalah sebuah tindakan dadakan. Nah, itu biasanya kita harus tetap berpikir realistis, jangan langsung terpengaruh. Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari dunia digital dan keamanan data ini. Jadi kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam berdunia digital ya, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Susanto udah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sedikit. Oke, mungkin sekian dari kita. Saya selaku host atas nama Arsi Maulana Sidik Dan saya Arfiani Mustikasari dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat jalan.